sangat menyentuh sikap Uya Kuya kepada para pelaku penjara rumahnya. Alih-alih menempuh langkah hukum, Uya Kuya bahkan sudah ikhlas apa yang sudah terjadi dan memaafkan para pelaku penjara. Ia bahkan memilih berdamai dengan para pelaku. Tak hanya itu, Uya Kuya bahkan memilih mengajukan restoratif justice agar para pelaku yang sudah ditahan di kantor polisi, kasusnya tidak dilanjutkan, bahkan mereka dibebaskan. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Uya Kuya kemarin. Namun, seorang ibu yang anaknya alami disabilitas secara mental masih ditahan di Polres Metro Jakarta Timur lantaran menjarah AC outdoor dari rumah Uya Kuya, menceritakan kronologi anaknya ditahan dan belum dibebaskan hingga kemarin. Seperti apa permintaan maaf sang ibu kepada Uya Kuya setelah sebelumnya Uya Kuya memaafkan seorang nenek yang menjarah AC indoor di rumahnya? Apa yang membuat kuasa hukum Uya Kuya menilai apa yang terjadi tidak adil terhadap Uya Kuya di tengah kebaikan yang dilakukan Uya Kuya selama ini dalam membantu banyak TKI dan TKW bermasalah di luar negeri? Seperti apa pula dukungan dan pesan serta nasihat dari Jusuf Hamka kepada Uya Kuya pasca rumahnya dijarah massa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kanal YouTube ini. Mengejutkan sikap Uya Kuya terhadap para penjara rumahnya, alih-alih menempuh langkah hukum, Uya Kuya melalui kuasa hukumnya kemarin justru menyebutkan bahwa pihaknya tidak menuntut apapun terhadap para pelaku penjara di rumah. Alasannya karena ia sudah ikhlas barang-barangnya dijarah orang. Keikhlasan itu melahirkan pengampunan dari Uya terhadap para pelaku, yaitu memaafkan mereka. Langkah nyata dari sikap memaafkan Uya adalah ia tidak akan menempuh langkah hukum apapun. Bahkan terhadap para pelaku yang sudah ditangkap polisi, Uya Kuya sudah mengajukan restoratif justice agar kasusnya tidak dilanjutkan dan para pelaku dibebaskan dari tahanan polisi. Terkait video joget di DPR yang beredar di sosial media di tengah kesulitan ekonomi rakyat, kuasa hukumnya bahkan berani bertaruh bahwa semua barang isi rumah Uya Kuya yang dijarah massa bukanlah hasil dari uangnya sebagai anggota DPR, melainkan dari pekerjaan Uya Kuya sebagai artis. Kuasa hukum Uya menyebut bahwa sebenarnya peristiwa ini memang terasa kurang adil bagi kliennya. Namun, biar ini menjadi pelajaran bagi para pejabat ke depan agar lebih bijak dalam bersikap. Kalau kita fair menilai ya, memang pada saat itu kalau yang saya pahami ya, itu ada acara di DPR yang ditutup atau dihibur dengan lagu daerah yang akhirnya memantik semua orang yang memiliki kecintaan terhadap budaya kita untuk bergoyang. Namun memang saya harus jujur juga ya, kita memahami bahwa rakyat kita sekarang dalam keadaan sulit. Mungkin ada beberapa dari rakyat atau mungkin sebagian besar masyarakat itu sekarang tidak punya beras di rumah, tidak punya lauk pauk untuk disantap, sehingga hal-hal yang seperti ini memudahkan mereka untuk terprovokasi. Mas Uya itu setelah dia goyang nggak pernah mengeluarkan statement apa-apa. Namun kan ada beredar narasi ya, video terus dibuat caption gaji 3 juta per hari itu tidak ada apa-apanya, saya jadi artis 10 juta. Lalu ada video-video lain yang seakan-akan meledek, seakan-akan mengiyakan bahwa setelah goyang DPR itu Mas Uya seperti membuat reaksi yang menantang rakyat. Padahal enggak. Saya pastikan itu enggak terjadi. Ya nanti boleh dicek berdasarkan digital forensik. Tidak ada satupun video yang dibuat oleh Mas Uya pasca dia bergoyang untuk membenarkan tindakannya. Yang ada justru dia meminta maaf kepada rakyat. Ya cuman kan rakyat sudah keburu mungkin sebagian terprovokasi ya akhirnya terjadilah kejadian yang menimpa beliau gitu ya.
Mas Uya sudah mengikhlaskan semuanya dan dia juga sudah berjiwa besar untuk menerima keadaan ini. Apakah akan dilanjutkan ke proses hukum? Tidak pernah sekalipun Mas Uya itu ya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang. Mas Uya tidak akan memproses ini. Ini semua murni kewenangan kepolisian. Kemarin ada salah satu orang ya yang sempat diamankan oleh polisi, itu pun sudah langsung diupayakan penyelesaian perkara sehingga selesai. Terkait status nonaktifnya Uya Kuya sebagai anggota DPR, menurut kuasa hukum Uya Kuya, hal itu merupakan kewenangan partai yang sudah diatur dalam ketentuan aturan ataupun undang-undang. Namun, berdasarkan aturan seorang anggota DPR menjalani pergantian antar waktu alias PAW, harus jelas kesalahannya. Pihak kuasa hukum menyerahkan proses semua itu kepada kewenangan partai politik. Namun, kuasa hukum meyakini bahwa Uya Kuya orang baik. Ia mengungkap aksi Uya Kuya sebelum menjadi anggota DPR yang bersama dirinya mengadvokasi atau memberi bantuan dalam kasus perdatangan orang 21 orang Indonesia oleh pelaku dari Malaysia ke Myanmar. Tak hanya itu, Uya Kuya juga membantu menangani kasus puluhan TKI dan TKW di Hong Kong yang berhasil mereka seret pelakunya ke penjara. Mungkin PAW maksudnya, penggantian antar waktu ya. Jadi itu semua kewenangan partai ya. Tapi sependek yang saya tahu, kewenangan partai itu biasanya diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan undang-undang pemilu. Tapi saya yakin bahwa terlepas dari proses yang ada ya, dimanapun nanti Uya berada, sekali orang baik pasti jadi orang baik. Uya Kuya ini sebelum dia jadi anggota DPR, ya, dia kan banyak yang stereotyping bahwa dia ini artis lah, nggak bisa apa-apa ya, nggak ada dampaknya bagi negara. Nanti boleh teman-teman cek track record beliau. Dan ini juga salah satu alasan kenapa saya mau gitu ya, ikut serta di sini, membantu beliau pada saat juga belum anggota DPR. Karena kenapa? Ini orang punya prinsip idealisme dan juga rasa empati kepada masyarakat. Saya ada bantu 3 perkara yang cukup besar terjadi di Indonesia bersama-sama Mas Uya. Nanti boleh dilihat korban TPPO Myanmar, 21 warga negara Indonesia diperdagangkan oleh sindikat human trafficker Malaysia. Bahkan sindikat ini ngomong begini, itu satu ada yang jarinya dipotong. Kita berjibaku, kita beritakan, kita koordinasi sama keluarganya. Sampai akhirnya pemerintah dan polisi mengirim utusan untuk membebaskan orang-orang ini. Cukup sampai situ? Enggak. Saya sama Mas Uya advokasi. Pelakunya ditangkap, kita pastikan, kita kawal persidangannya, divonis 12 tahun penjara dan direstitusi 1,5 M. Baik. Itu satu contoh. Yang kedua, TKI dan TKW di Hong Kong itu ada sekitar puluhan yang jadi korban kekejaman seorang laki-laki. Itu juga kita advokasi juga. Itu pelakunya sampai di penjara sekarang. Lihat nanti di Polda Jatim, namanya Kenny, saya nggak tahu SHM-nya benar atau nggak ya, tapi dia ngaku Kenny SHMH. Dan kasus-kasus yang lain di Taiwan, lalu kasus-kasus yang lain itu ada ibu-ibu ya jadi istri polisi, anaknya dieksploitasi secara seksual. Ya, kita advokasi juga dari yang tadi divonis cuma 1 tahun 6 bulan jadi divonis 20 tahun. Jadi kalau dibilang ada pekerjaannya atau tidak, dia ini udah banyak berbuat. Di sisi lain, salah satu orang tua pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya menceritakan kronologi anaknya dipanggil ke Polres Metro Jakarta Timur karena diduga mengambil AC outdoor. Di rumah Uya Kuya, menurut cerita ibunya, putranya ikutan ke rumah Uya Kuya. Ia mengambil AC outdoor di rumah Uya Kuya, namun tidak dibawa ke rumahnya, melainkan ke rumah temannya. Karena itulah, orang tuanya tidak tahu kalau putranya menjarah AC dari rumah Uya Kuya. Malam hari di hari yang sama, MR ditelepon intel dari Polsek Metro Jakarta Timur untuk datang sendiri ke Polsek atau dijemput. MR pun memberitahu ibunya untuk datang sendiri memenuhi permintaan intel dari Polsek.
Dari Polsek MR dibawa ke Polres Jakarta Timur, rupanya langsung ditahan hingga kemarin. Jam 6.30 ya, minggu pagi. Kalau malamnya anak saya nggak ikutan. Kalau minggu paginya dia ada lihat AC kali ya, outdoor AC. Dia bawa pulang, tapi itu bukan ke rumah temannya. Akhirnya tahu karena malam itu anak saya sekitar jam 12 malam. Anak saya ngomong, "Mama, Aldi ditelepon ini sama Kapolsek, sama Pak Bayu juga intel," kata dia. Disuruh ke Polsek. Ngomongnya apaan? "Aldi, kamu mau dijemput? Apa datang sendiri?" "Datang sendiri, Pak," kata dia. Datanglah dia ke Polsek Duren Sawit. Setelah itu malam itu juga katanya dibawa ke Polres Jatinegara Jakarta Timur. Orang tua pelaku penjara berinisial EMR ini juga sudah meminta maaf kepada Uya Kuyam. Pihak orang tua MR melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan restoratif justice ke Polres Metro Jakarta Timur, bahkan mengupayakan perdamaian dengan Uya Kuya. Dan pihak orang tua pelaku juga mengaku bersyukur karena Uya Kuya mau adanya perdamaian dengan pelaku penjarahan, termasuk anaknya. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Uya Kuya, bahwa Uya akan membantu untuk menghentikan proses hukum yang saat ini tengah menjerat para pelaku penjara di rumahnya. Ibunda MR berharap anaknya yang kini ditahan di Polres Metro Jakarta Timur Lekasi bebas. Kami sudah datang langsung ke Polres Jakarta Timur. Kemarin kami, beberapa hari yang lalu kami sudah mengajukan upaya restoratif justice dan penangguhan penahanan terhadap tersangka Muhammad Renaldi. Kami sudah melakukan upaya itu dan kami juga sudah melakukan komunikasi juga dengan beberapa orang untuk bagaimana caranya untuk melakukan upaya perdamaian terhadap pelaku Muhammad Renaldi dengan Mas Uya Kuya ya, dan juga keluarganya. Dan alhamdulillah hari ini kami dapat informasi langsung dari ibunya bahwa akan ada pertemuan di sini di rumahnya Mas Uya Kuya langsung, bahwa upaya untuk bertemu langsung dengan timnya Mas Uya Kuya sebagai langkah untuk bagaimana memediasi langkahnya agar ada titik temu. Dan kami dari tim kuasa hukum sebenarnya mengajukan upaya restoratif justice ini tujuannya untuk bagaimana upaya penegakan hukum yang lebih humanis. Keterbelakangan mental yaitu disabilitas tunagrahita atau disabilitas intelektual, yang dimana seorang pelaku pasti akan ketika melakukan tindakan dia pasti akan memiliki keterbatasan tadi. Jadi dia tidak terlalu berpikir jauh apakah itu efek sampingnya seperti apa. Dan pas kejadian itu kemudian hari ini masih ditahan di Polres Jakarta Timur. Ya, harapan saya minta permohonan maaf kepada Bapak Uya Kuya dan keluarga besarnya Ibu Astrid juga, supaya anak saya dimaafkan. Sebelumnya, pernyataan mengejutkan dilontarkan oleh Uya Kuya pasca rumahnya dijarah dan dirusak oleh massa. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan orang-orang yang menjarah isi rumahnya. Bahkan Uya Kuya dan Astrid memaafkan seorang nenek tetangga rumahnya yang saat aksi penjarahan mengambil 1 unit AC indoor di rumahnya hingga berujung dirinya ditahan. Uya Kuya bahkan menemui nenek tersebut di Polres Metro Jakarta Timur. Uya Kuyalah yang mengajukan restoratif justice agar proses hukum atas nenek ini dihentikan. Karena mereka tahu betul kondisi nenek yang telah ditangkap polisi tersebut. Mengetahui bahwa nenek diberikan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum, nenek tersebut menangis dan memeluk Uya Kuya dan Astrid sambil mengucapkan terima kasih. Bebas ibu udah nggak dilanjutin. Udah, gue jangan nangis lagi. Udah jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Bu ya, makasih. Ya enggak dimaafin bu. Kasihan ibunya juga. Kan nggak maksud. Cuma nemu ya. Buat jajan cucu. Ya Allah minta rezeki banyak, biar berubah
Amin, doain, saya doain Bu ya. Salam buat. Biar sehat. Ya belum, saya belum punya cucu. Anak. Oh anak, iya. Kasih Buddha. Ya. Sehat-sehat ya. Security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya, AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Sebagai korban saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini, saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya, jadi nggak usah sampai ke pengadilan. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Kalau saya terus terang, saya begini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame, kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang, dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara, tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga lain saya nggak tahu juga. Saya tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Terus terang saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa. Mengejutkan, Uya Kuya ikhlas dan memaafkan para pelaku penjarahan di rumahnya. Lantas, seperti apa nasihat dan pesan dari pengusaha Jusuf Hamka kepada Uya Kuya pasca rumahnya dijarah masa baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sikap partai yang menonaktifkan Uya Kuya sebagai anggota DPR mendapat respon dari sahabat yang notabene ada pengusaha kawakan di Jakarta, Jusuf Hamka. Menurut Jusuf Hamka, hal itu merupakan ranah politik yang tidak perlu ia campuri. Namun Jusuf Hamka mengatakan perlu untuk dilihat pula terlebih dahulu track record para anggota DPR yang dinonaktifkan ini. Karena menurutnya apa yang dilakukan Uya Kuya selama ini dinilai selalu bermanfaat bagi masyarakat, terutama aksinya dalam membantu pekerja-pekerja migran di luar negeri yang menghadapi masalah. Kini Uya Kuya pun sedang mengembangkan atlet disabilitas. Jusuf Hamka yakin walaupun Uya Kuya sedang tidak berkiprah di DPR karena dinonaktifkan, namun ia tetap berkiprah di kegiatan-kegiatan sosial. Republik ini membutuhkan orang-orang baik. Ya kalau orang baik difitnah, nanti akhirnya orang-orang yang tidak baik yang masuk di dalam parlemen. Mas Uya ini kan orang baik. Kalau masalah penonaktifan itu urusan partainya. Tetapi mungkin kalau saya harus dilihat track record yang harus dinonaktifkan ini, apakah semuanya harus dianggap sama. Kan kalau Mas Uya ini kan kita lihat
dia punya video diedit-edit orang. Dianya sendiri tidak mengatakan hal-hal yang menghina masyarakat, rakyat. Sayang nih, orang amanah, orang baik, malah digeser. Kalau penggantinya lebih baik atau sama, kalau enggak kan rugi negeri ini, ya kan. Tapi namun demikian itu urusan partainya lah ya, kami nggak mencampuri. Walaupun saya yakin kalau Mas Uya misalnya tidak aktif di parlemen, dia tetap berkiprah kepada kegiatan sosial, terutama selain teman-teman PMI. Bahkan sekarang Mas Uya tuh punya tugas baru lagi, yaitu membantu mengembangkan atlet disabilitas sama-sama saya, itu atlet-atlet disabilitas. Dan bahkan kami beberapa kali membantu sekolah luar biasa SLB negeri, terutama di Bidakara, di SLB negeri 7 ya, di Jakarta Timur. Terus kita pernah di Taman Mini, 2.500 atlet disabilitas itu. Jadi Mas Uya itu hebatnya, dia nggak mau dikasih honor waktu kita undang dia. Setiap saya undang dia nggak mau dikasih honor. Itu saya bilang, nggak apa-apa Pak Yusuf, ini pengabdian saya buat orang kecil nggak begini, dan ini udah naik waktu saya sama istri saya dari awal. Nah ini kan orang yang tidak mengambil manfaat dari orang-orang kecil, malah memberikan manfaat kepada orang-orang kecil. Saya pikir ya negeri ini membutuhkan orang yang tidak fleksibel, tidak pura-pura lah. Yang saya mengenal Mas Uya adalah orang yang baik, menurut saya amanah. Itu aja, mudah-mudahan Mas Uya, dia di politik nggak di politik, dia tetap berkiprah kok. Buat terutama dia pahlawan PNI. Yusuf Hamka juga mengaku seringkali menghibur dan menasehati Uya-Kuya pasca aksi penjarahan massa atas rumahnya. Ia berharap Uya-Kuya yang selama ini aktif dalam kegiatan sosial bersamanya untuk tetap sabar, karena orang sabar adalah kekasih Allah. Tak hanya itu, menurut Yusuf Hamka, setiap musibah yang datang adalah penggugur dosa bagi sang korban. Ditambah lagi, di balik setiap cobaan pasti ada rahasia Allah yang sedang terjadi atas pribadi orang tersebut. Namun, kepada masyarakat, Yusuf Hamka berharap agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan bertabayun. Saya banyak berinteraksi sama Mas Uya dan saya selalu nasihatin, sabar. Saya bilang, Innallaha maha sabir, orang sabar kekasih Allah. Ya, dan kalau nggak sabar kekasih setan, saya bilang gitu. Nah, Uya pun ngerti, Pak Yusuf, saya sudah ikhlas katanya. Kata saya, teman, saya masih bingung, saya padahal nggak berbuat apa-apa. Ini di edit, saya bilang, Mas Uya, soal mengedit emang begitu. Saya aja diedit macam-macam, saya bilang, santai aja, saya bilang. Nah, makanya saya bilang, Mas Uya, untuk kedepannya ambil pelajaran, ambil hikmahnya dari ini. Kalau namanya empati, simpati, nggak ada sekolahnya, itu panggilan, itu Allah given. Makanya kayak Mas Uya ini kan boleh bilang kan simpati, empatinya tinggi. Kita doakan terus berjuanglah dia sama istrinya. Dua-duanya itu cocok ya, karena kan kegiatan sosial luar biasa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.